Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video prediksi beberapa pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kemungkinan besar dipanggil kembali. Elkan Bagot, Sadil Ramdhani. Satu lagi? Menurut Dua, dia tahu. cuma Nggak dua tahu. doang. Elkan Bagot Siapa sama tahu Sadil. mau nih. Siapa? Mark Locke, karena lini tengah kita ini. Lili Pali nggak ada yang nyebut. Oh iya, Lili Pali. Bisa jadi. Bisa jadi Lili Pali. Lili Pali betul. Ya, saya Klok sih. Kalau lu Klok ya? Kalau saya Nat, ya? Klok. Kenapa alasannya Klok? Lini tengah kita tadi Anda yang bukan Klok duluan, bisa kan? juga sih. Iya, tertinggal 5 pemain kan. Nah, yang sebenarnya sih bisa karena belakang numpuk, Hapner juga bisa ditaruh di tengah situ gitu kan. Bisa macam-macam. Dix juga kan bisa main di tengah situ ya. Walaupun mungkin lebih maksimal di belakang gitu. Di bek kanan. Tapi ya. bisa gitu. Tapi Klok ini perangkum itu Penting. masih penting sih. Klok itu. Tom Hayek Nggak, kurang. tapi Lili Pali bisa jadi pelapisnya Marcelino loh. Lili Pali. Nggak ada kita pelapisnya Marcelino. Iya betul. Marcelino iya, nggak ada juga. Witan, tapi Witan lebih winger masuk ya. Iya. Lu lebih berat mana coach? Mark Klok atau Lili Pali yang kemungkinan akan Peran berbeda. Untuk gue Lili Pali masuk karena dia bisa jadi pelapisnya Marcelino. Klok, posisi DM itu penting sekali. Iya. Oke, dia punya jam terbang, dia bisa komunikasi dengan pemain lokal dengan pemain Belanda, penting juga. Jadi ya mungkin nggak 3, mungkin Lili Pali, Strip, Klok. Tambah lagi berarti 4 ya. Iya, iya. Ya di sini 2, di sini 4. Oke, Mat. Koci ada Sadil Ramdhani. Saya ada Sadil. Oh, ada juga Sadil. Ada Sadil Ramdhani. Seberapa Layak besar? diberikan kesempatan. Orang di Malaysia dia inti terus. Gue itu gini ya, pemain kayak Sadil yang menurut yang gue baca di media itu dicoret karena disiplin. Dan ada Attitude. Attitude, oke. Ada berapa pemain. Gue selalu bilang bahwa semua orang itu layak diberikan kesempatan kedua. Dia sudah belajar dengan pelatih luar bahwa disiplin itu penting. Ya. Dan dia menyesali itu terlihat sih. Kalau seandainya gue dari dulu gue suka gaya main Sadil, oke? Gue harap dia belajar dari kesalahan yang dilakukan di pelatih sebelumnya, dimasukin seandainya dia diberi kesempatan dimasukkan di squad ini, diberi kesempatan menit bermain, entah itu 5 menit, 10 menit, ya dia bisa menunjukkan. Ya. Karena untuk gue salah satu pemain Indonesia dan itu nggak banyak yang extraordinary. Bagus. Dia berfungsi sebagai penendang bebas, penendang pojok. Itu kan hampir semua dilakukan Haye kan. Haye nggak ada di tim ini. Siapa nih? Iya. Free kick takernya. Sadil itu punya kemampuan itu. Dan Sadil tuh menurut saya. punya speed ya coach ya? Punya speed. Ada punya beberapa skill. lagi yang sebenarnya udah dipanggil Ini- awal-awal dan muda kayak Gue suka pemain yang bengal kan, kayak Marcelino, Ya. Sadil. Bengal. Kita butuh pemain kayak begitu. ya. Paling enggak atensi Punya- di lapangan. iya. Itu Fighting spiritnya pasti akan jauh Fighting berbeda. spiritnya ya. ya. Ada nama-nama kayak misalnya cuma sayang aja loyalitas kepada klub Enggak, dari membuat- 3 ini siapa lo? Sadil, Klok, terus Elkan. Elkan. Ya hampir sama. Gue Sadil sama Elkan doang. Iya. Tambah tadi Lili Sadil, Pali Klok, sama Elkan. Klok. Kenapa makanya Yance di belakang ada Kevin Dix pasti akan di kanan, Mes sama Ijes kan. Iya. Ada Sadil Wall sebagai cadangan, ada Asnawi juga. Yance mungkin Digeser tidak ke akan depan. tepat. Ke depan Sadil yang saya masukin. Iya. Makanya kenapa Yance Tapi butuh 3 pemain loh dalam satu posisi. Idealnya. Iya, Witan, Satu posisi Eli, Yakob, Marcelino bisa main di posisi itu. Enggak, Marcelo Kalau jelek tambah- di situ. Marcelo harus kasih Iya, free maksudnya roll. bisa, tapi Iya. dia harus kurang free lah. roll, ya. Tambah lagi Sadil, masukin udah 4 malah. Makanya Yance Ke kiri. enggak malah. saya Yakob keluar. bisa ke kiri juga kan? Yakob bisa. Iya. Bisa back kiri Bisa juga pelapisnya, karena bisa. pelapisnya Ragnar nggak banyak juga. Betul. Bisa semua gitu. Tapi saya lebih coba memberikan kesempatan ke Sadil lagi dibandingkan Yance gitu.
Sadil lebih, kalau menurut kalian lebih banyak menyerangnya atau harus lebih Wah, bertahan attacking banget itu orang. atau balance? Nggak, kalau 50-50? dalam gini, menurut lo kalau jadi pelatih gitu, Coach? dalam sepak bola modern sekarang daya atau jarak larinya, jelajah larinya seorang pemain itu semua harusnya sama. Ya. Jadi nggak yang pemain tengah harus lebih banyak atau winger lebih enggak. Sama. Striker pemain depan pun artinya mereka juga harus bantu defense. Ya. Sadil itu intensitasnya, semangat juangnya. Jadi kalau digunakan untuk defense juga misalnya udah unggul harus turun bisa gitu loh. Tacklingnya kan Sadil kan sadis juga kan. Sadis juga. Itu. Jadi untuk berani melawan misalnya orang Australia dengan postur lebih tinggi itu Sadil punya itu. Karena dia bermain di Liga Malaysia yang Liga Malaysia lagi top-topnya ini kan. Di tahun ini. Dia main di mana sih? Di Liga Malaysia. Iya, di klub apa? Apa namanya? Sabah FC ya. Nah itu tuh melawan JDT yang udah lolos Liga Champions Asia dan punya pemain bintang. Jadi dia ininya tuh lebih Rivalitas kencang. Liga Malaysia menurut pengetahuan Mamat seberapa besar daya saingnya? Ya untuk mengincar posisi 2, posisi 1 udah pasti JDT lah. Jor. Liga Champions aja ngalahin Ulsan, ngalahin dibandingin Liga Indonesia. Liga Indonesia dengan Liga Malaysia, Champions League Elite. Apa? Kualitasnya Liga Malaysia dengan Liga Indonesia. Malaysia lagi. Makanya kita tuh anomalinya adalah berbeda dengan Malaysia. Timnasnya lagi turun, liganya lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya. Dulu mereka semua pengen ke Indonesia. Kita itu timnasnya lagi naik-naik, liganya lagi turun-turunnya. Termasuk Safi Salih kemarin. Di Betul. eranya beliau, dia main ke Indonesia kan? Iya betul. Karena dulu tujuan pemain Asia Tenggara adalah Liga Indonesia, atmosfernya. Sekarang atmosfer sekarang Liga berubah Indonesia, Malaysia. Mereka di Champions League Elite yang lawan tim Jepang, tim Arab Saudi, mereka lolos grup. Itu tuh kan Sesuatu. iya, dan mereka udah 10 tahun Iya. juara. JDT itu udah 10 tahun juara Liga Malaysia. Jordi Amat main di situ 11 ya sama tahun kemarin ya. Jordi kan main ke situ kan, main di situ kan. Jadi Malaysia dengan Thailand. Darul Taksim ini. Iya, Itu JDT. Iya. Johor Darul Darul Taksim. Taksim. Oke. Kalau Tuh Malaysia udah- dengan tuh, nggak pernah kalah Anjing sekali seri sisanya menang. Iya, tapi persaingan di nomor 2 ke bawah itu berimbang gitu loh. iya. Nah, kalau Malaysia dengan Thailand, Enggak Selangor kuat sih. Apa nih? menurut kualitas liga Kualitas tetap Thailand. Thailand. Kualitas Thailand. Apa persaingan pemainnya Persaingan. dan lain-lain. Kalau ini tuh diungguli satu tim aja kayak Juventus era 2010 nih. Oh, unggul sendiri dia. Ya, unggul sendiri tapi Enggak usah bahas Juve. ya, ya kan maksudnya sama tuh 9 kali juara berturut-turut Sekarang gitu. enggak ada tim yang 13 sekali seri dari 21 Tapi match. udah menang, udah bangkit nih lawan Villa. Iya, untuk ntar besok membokor. seri lagi. Dan tim malam di klub Brugge anjing. Oke. Malik Rizaldi akan seperti apa menurut kalian? Ah ini persaingan di depan. Aku Nah, makanya depan selalu nih. Gue sih gue suka Malik Rizaldi juga. Sama sih. gue juga. Pribadi gue suka. Tapi ya kalau kita lihat Malik, Witan, Yance kan mirip-mirip semua. Ya? Makanya aku tuh Ja- itu udah jadi selera pelatih. Iya, itu selera pelatih. Tinggal- Yang pasti Eliano pasti main. Dan kalau gue jadi Kluivert, kita itu kan susah cetak gol ya. Iya. Jadi Egy pasti gue masukin. Egy. Ya, sebagai subnya oleh Romani lah atau apa. Atau strike ya. Iya. Atau strike. Iya. Dia bisa main di nomor 9 Iya, juga iya, kan. Iya. Oke. Strike itu kalau gue jadi ini gue akan cadangkan. Dia itu terbebani, terlalu terbebani dan dia itu juga jarang main kan. Iya di Adelaide ya. Di Brisbane. Brisbane Roar. Pada Brisbane nomor 20 paling bawah kan. Iya. Tapi kan dia punya minute play Iya lumayan betul. banyak di Den Haag. Cadangan juga. Bukan di Den Haag. Di timnas. Di timnas. Iya, di era cuman nggak pelatih perform. sebelumnya. Cuman cetak 1 gol sebagai striker. Tapi dia pergerakan tanpa bolanya atau membantu nggak? Iya. Patrick Kluivert akan main dengan sistem yang berbeda. Iya, cocok-cocokan. Iya, makanya. yang menurut gue nggak cocok untuk strike. Iya, cocok-cocokan. Strike itu makanya kita berdebat. Maksud saya strike itu akan bagus dengan pakemnya Sintayong. Karena dibutuhkan pemain ini kan. Yang banyak bekerja keras. Iya, betul. Gak perlu cetak gol untuk kamu, gak Iya, perlu. Yang penting iya. kamu bantu ini. Iya, ini. iya. Nah, tapi kan kalau misalnya lihat konferensi persnya Patrick Kluivert, kita udah kebayang sepak bola apa yang mau Iya, dimainkan. iya. Berarti butuh nomor 9 pembunuh dong. Iya, Nah, itu. which is oleh Romani. Iya. Dan Egy juga kan tajam tuh, walaupun sebagai second striker misalnya di Dewa gitu kan. Jadi strike mungkin di pakem ini bisa jadi cocok, bisa jadi enggak, ya tergantung Kluivert sebenarnya. Iya.